oksigen tidak lancar sampai ke otak, sampai ke ujung-ujung ekstremitas. Kemudian bagaimana biar jantung ini bisa mendorong darah sampai ke otak, ya. Tubuh itu mengejangkan diri, ya. Kalau kondisi kendor, biar ngencengin, biar jantung itu kuat, maka tubuh mengejangkan diri. Akhirnya dengan mengejangkan diri, maka jantung terbantu oksigen sampai ke otak, ya. Ini logikanya begitu. Jadi ketika kejang muncul, kan dia bantu ngencengin ini ceritanya, biar jantung itu biar terpompa maksimal, ya. Berusaha ngencengin. Tapi baru berusaha ngencengin, dikendorin pakai obat. Kira-kira kenceng nggak? Udah berusaha ngencengin, udah mau kenceng, dikendorin pakai obat. Kira-kira kenceng nggak? Tambah kenceng apa tambah kendor? Tambah kendor, ya. Efeknya apa? Anak atau orang yang minum obat kejang, maka semakin kesana semakin kambuh. Kalau obat kejang stop. Kalau ini belum dipas, ya. Jadi cuma dikasih obat, dia tambah kendor. Ketika obat stop, kejang kambuh. Karena apa? Kekendoran, ya. Semakin dikasih obat, semakin kendor, ya. Efeknya apa? Nggak cuma kendor. Kalau anak kejang tidak minum obat, insya Allah otaknya masih aman, ya. Tapi kalau anak kejang kemudian rutin minum obat, mentalnya kena, ya. Nah, bagaimana solusi dipas, ya? Ketika badan kendor, ya, dia sering kambuh kejang. Solusi pertama yaitu yang kendor kita kencengin, ya. Yang kendor kita kencengin. Efeknya apa? Jantung lebih kencang, memompanya sampai oksigen ke otak. Ketika tubuh sudah kencang, maka kejang tidak dibutuhkan lagi, ya. Syaratnya apa? Obatnya nah itu obatnya stop, ya. Atau dikurangi. Tapi kalau dikurangi pun tetap memasukkan sesuatu yang mengendorkan, ya, sama aja. Jadi ini tergantung ilmu kita. Kalau kita yakin dengan ilmu ini, maka kita tahu kaidahnya, kita praktekkan ke pasien. Masya Allah, banyak pasien kejang yang sudah langsung stop obat, ya. Situ stop obat, kemudian kita cek progres sampai 2-3 bulan, kejang tidak kambuh. Padahal minum obat sehari 2 kali. Dan riwayatnya ketika stop obat tanpa dipas, ya, dia kambuh 5-10 kali kejang, ya. Tapi setelah dipas, itulah karena pas tahu kaidahnya. Kejang itu problem utama salah satunya adalah tulang ekor nekuk masuk, ya. Mungkin pernah jatuh duduk. Pernah nggak dapetin anaknya kejang itu muncul ketika sebelumnya demam, muncul sebelumnya terjadi demam atau kejang atau sakit gitu, ya. Nah, barangkali, ya, anak itu jatuh duduk tapi orang tua nggak tahu, ya. Kita taunya demam, atau bahkan anak itu setelah demam kejang terus lumpuh, ya. Lumpuh itu sudah disebabkan karena tulang ekor nekuk atau masuk, ya. Saya di Solo sini ada saudara kita, ya, anaknya itu 3 minggu tidak bisa jalan, padahal tadinya lari-lari. Tahu-tahu lumpuh, nggak bisa jalan dan nggak tahu penyebabnya. Tahunya cuma pagi-pagi, hari pertama dia demam, tahunya cuma itu, ya. Cuma demam, ya. Dia nggak tahu, barangkali jatuh duduk tapi orang tua nggak tahu. Kemudian 3 minggu nggak bisa jalan. Kalau dibawa ke dokter, kira-kira diapakan? Apa yang dioperasi? Tiba-tiba lumpuh? Otaknya? Oh, Masya Allah. Ternyata setelah kita terapi sekali, ya, karena anak jadi terapinya menggunakan jurus baby, ya. Terapi sekali langsung kita jalankan, bintilah langsung jalan walaupun dituntun, ya. Itu karena kita tahu kaidah bagaimana orang lumpuh, bagaimana orang kejang, ya. Kemudian ada juga banyak, saya bukan banyak sekali kaidah yang menurut kita kalau kita meng-EBM-kan pas, maka pas ini tidak akan bisa di-EBM-kan karena kaidahnya banyak sekali yang terbalik. Karena kita memahami itu, maka sudah lama sekali saya tidak ngasih obat, ya. Bukan apa-apa, karena kalau dikasih obat tambah parah dia, karena saya tahu kaidahnya terbalik, ya. Tapi kalau teman-teman basic, hari ini fokusnya asma dan saraf jepit, ya. Kalau saya sudah ikut upgrading diabetes, sudah ikut upgrading autoimun, evidence based medicine. Intinya, kalau saya sebagai dokter itu mengetahui suatu ilmu harus EBM, ya, harus. Tapi kalau kita mau diri kita seorang yang beriman,
sesuatu ilmu itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira tinggi mana? EBM atau Al-Quran dan Sunnah? Setuju ya? Jadi benar, ketika kita memahami ilmu PAZ, maka saya sendiri sebagai dokter, saya mau ngasih obat, nanti kaidahnya tambah parah ya. Contoh satu tadi kejam, dan banyak kaidah-kaidah yang lain yang terbalik ya. Jadi akan dapatkan ilmu itu ketika mungkin upgrading jantung, upgrading benjolan. Kalau besok di Solo ini ada upgrading benjolan, upgrading stroke, dan upgrading autoimun ya. Autoimun tahu nggak? Autoimun itu imunitas menyerang diri sendiri. Akidah kita bagaimana? Masa Allah menciptakan makhluk yang imunnya menyerang diri sendiri? Berarti Allah itu tidak sempurna menciptakan. Setuju gak? Gak ya? Berarti definisi itu untuk akidah kita bagaimana? Ya. Imun kita menyerang diri sendiri. Terus cara materi imun kita orang nyerang ya? Gak ada ujungnya kalau bahas definisi. Tapi yang jelas, pas ini ada kaidah yang jelas untuk menyelesaikan autoimun. Ya. Kemudian untuk benjolan pun, nah benjolan ini saya beberapa kali ketika menangani pasien, dia datang dengan keluhan promil, ya. Datang dengan keluhan promil. Setelah kita terapi, dia, maaf Pak, saya lupa, saya ada benjolan di sini. Loh, kok hilang benjolannya? Sejak kapan benjolan? 10 tahun. Ya. Benjolan 10 tahun, kita program promil, benjolannya ikut hilang. Ya. Karena apa? Pas ini terapi grosiran. Ya. Coba kalau jenengan datang ke dokter, keluhannya pusing, ya, pusing, kemudian sakit perut, ya, kemudian tambah dengkul sakit, frozen shoulder, ya, tambah nyeri boyok, tambah asam urat. Obatnya berapa? Banyak ya. Nah kalau kita, insya Allah satu kali terapi spuri badan sintola ekor semuanya memulai, ya. Kemudian yang unik begini, ketika saya waktu itu di Palu, ya, saya pernah ngepas ya, di Palu. Ya. Waktu itu ada pasien stroke. Ya. Ternyata kalau kita memahami stroke menurut biokimia akan terbalik dibanding dengan biomekanik. Dia merasakan diterapi sekali, ini seperti saya diterapi biokimia 5 tahun. Ya. Karena kaidah di pas ini jelas. Ya. Untuk kelainan stroke, untuk kelainan jantung dan lain. Dan jantung itu menurut dokter menakutkan, ya. Ketika di IGD pasien jantung, wah, iki piye iki? Sampai aku takut. Ternyata menurut pas jantung itu sederhana. Keren nggak? Nah, jadi ibu-ibu ini nanti profesi utama tetap ibu rumah tangga. Setuju nggak? Sampingannya spesialis jantung. Keren nggak? Keren ya Bu ya? Siap ya? Karena jantung ini menurut pas insya Allah sederhana, ya. Menurut pas ya, jangan merasa wah kurang ajar deh. Menurut biokimia aja sangat rumit. Ini menurut pas, ya. Menurut pas ya. Kembali ke tadi stroke. Ketika pasien stroke datang, ternyata dia anaknya adalah spesialis saraf. Ya. Pasien stroke, anaknya bapaknya ini dia spesialis saraf. Nah ini fair ya. Ketika spesialis saraf datang ke tempat kita untuk ikhtiar biomekanik, jadi tidak bisa dihubung-hubungkan, tidak bisa. Pas ini tidak bisa di EBM kan. Harusnya EBM itu meneliti atau EBM itu dipaskan ya. Jadi kalau misalnya pas itu dipraktekkan dulu, dibuktikan dulu, baru dicari ilmunya, teorinya. Kalau yang lain mungkin diteorikan dulu ya. Solusi belum ada, yang penting teori dulu ya. Dari keilmuan diambil tetap dari sana ya. Akhirnya apa? Nggak ada ujungnya. Dan solusinya saya pribadi merasakan solusinya nggak dapat ya. Ya jujur, saya dokter, selama jadi dokter saya jadi spesialis rujuk ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya dok ya. Ya, dokter umum itu jadi spesialis rujuk. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua di sini ketika belajar pas akan jadi spesialis semua. Spesialis apa? Spesialis manusia. Keren nggak? Spesialis manusia. Kita nggak usah muluk-muluk spesialis jantung, spesialis
cara kita fokus spesialis manusia ya. Kemudian satu lagi tentang benjolan. Jadi pas ini kemarin Ustadz Haris ada ilmu baru, bukan baru ya, ilmu yang disempurnakan dari Ustadz untuk menyelesaikan benjolan payudara stadium 4 ya. Keren nggak? Stadium 4 setahu kita sebelum ada pas ini diapakan? Selain operasi? Selain kemo? Mati ya. Masa mati ya. Nyatanya ngono ya. Setuju? Ya. Jadi logika kita tentang kanker pun Masya Allah kebalik ya. Coba logika saya sebagai dokter ya, biokimia, logika tentang kanker ya. Kanker itu suatu makhluk ya. Ketika dia memakan gula yang ada di tubuh kita, maka dia tambah gede. Kemudian dia menggerogoti tubuh kita, dia menyebar ke seluruh tubuh. Keren nggak ceritanya? Tapi solusinya ada nggak? Nah itu kayak film Star Wars ya, monster tipe-tipe ya. Tapi kalau dipas benjolan itu ibarat kita bisa menimbulkan orang jadi benjolan. Kita bisa membuat benjolan itu hilang, pintilah ya. Nah kemarin di Balikpapan benjolan itu stadium 4 semua. Pasien ABD benjolan yang maju stadium 4 semua. Bismillah semuanya progresnya luar biasa. Jadi empat-empatnya itu bikin nangis kita semua. Empat-empatnya ya, tidak cuma satu, tapi empat-empatnya ini bikin kita nangis. Dan Masya Allah, Ustadz ini bagaimana menerapi benjolan, stroke, mempraktekkan apa yang inspirasi dari Nabi Ayub ya. Hentakan kaki, mandi, minum, pukul, cabut ya. Dengan itu Masya Allah stadium 4 ketemu solusinya. Bismillah ya. Ini ada satu ibu ya. Boleh saya minta maju ke depan Ibu Ranta. Ada Ibu Ranta? Sudah hadir? Sudah. Minta mic Mas guys. Suaminya ada? Boleh maju ke depan. Suami cek. Ini Ibu Ranta ya. Dari Malang ya Bu ya? Malang. Kemarin probandus di situ. Terapi mandiri. Hah? Terapi mandiri di Malang, Pak. Terapi mandiri? Iya, saya datang ke klinik di Malang. Klinik? Klinik rumah sehat di Malang. Oh iya. Orang Malang ya? Iya. Nah suaminya. Didampingi ibunya apa? Beliau ini saya ngomongnya apa? Istrinya ya. Alhamdulillah masih sadar ya. Saya yang agak kurang sadar. Jadi begini, beliau ini pasien dengan penyakit kanker stadium 4 ya. Beatnya lah selama berapa lama? 3 bulan Pak. Bismillah Allah kasih sembuh stadium 4-nya dalam 3 bulan ya. Masya Allah. Mau tahu detailnya? Monggo sambil wawancara sedikit ya Bu ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam puji-puji Allah saya bisa ada di sini sekarang. Saya Ranta dari Malang, umur 33 Pak Bu. Waktu itu insya Allah 6 bulan lalu. Sebenarnya tahun kemarin ada benjolan itu kecil, hanya seujung kuku, nggak pernah sakit, nggak pernah saya gubris. Kemudian kok membesarnya drastis dengan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian saya cek ke dokter, langsung divonis ibu ini sudah kanker payudara stadium 4. Dioperasi tidak bisa, solusinya hanya kemo dan radiasi. Kemudian saya bilang ke keluarga, sudah saya nggak mau habiskan sisa usia saya di rumah sakit. Saya harus pulang. Saya gunakan sisa waktu saya beribadah sama Allah. Mungkin ini teguran dari Allah untuk saya. Mungkin selama ini saya lalai dari dunia, mungkin ya. Kemudian Allah tegur seperti itu. Kemudian saya ikhtiar apa yang Allah tuliskan ya. Kalau konsumsi ya dengan madu, dengan habat begitu. Kemudian
adik saya yang kodarwo kuliah di Madinah, dia bilang waktu itu saya belum selain bekam saya belum tahu. Itu kemudian adik saya telepon, Mbak ini rekomendasi Ustadz di Madinah, kamu coba pas. Apa itu dari beliau? Terapi Mbak, terapi. Bismillah dicoba aja. Iya, dari Syekh di Madinah. Dari Syekh di Madinah. Karena adik saya kuliah di sana. Kemudian, ya Mbak, kamu nggak usah pikir biaya, saya daftarkan dari sini, kata gitu. Jadi adik saya dari Madinah langsung daftarkan kodarwo di Malang, ada klinik rumah sehat Malang gitu kan. Oke, kemudian saya daftar ke situ. Waktu itu benjolannya besar banget. Belum. Waktu datang tuh belum pernah. Nah, jadi rasa ininya perkembangannya dari step-step tuh cepat Bu. Hitungan jam itu sudah rasanya tuh dari dalam tuh ditarik, terus dari luar nih kayak dipompa. Besarnya seperti apa? Gede maksimal? Yang paling gede maksimal sampai ini jilbabnya sampai ini Pak. Jadi waktu itu bola apa? Bola apa ya? Gede banget pokoknya. Bola takraw. Terus kemudian lanjut. Ya, kemudian tuh saya berangkat ke Asyad itu kan sama yang ibunya ya, terapis yang pasroper perempuannya dicek semua, dilihat juga benjolannya. Waktu itu sampai maaf Bu, ini beranya waktunya ganti ya sampai itu. Enggak Bu, ini berat saya baru jebol Bu. Jadi dengan perjalanan saya dari Batu ke Malang itu dengan tekanan yang begitu kuat jebol PH saya. Bayangkan rasa sakitnya seperti apa waktu itu. Kemudian ditenangkan oleh pasropernya, sudah bismillah kita pasrahkan semua pada Allah. Allah yang memberi kesembuhan. Kita tidak tahu ujung ikhtiar kita ini sampai di mana. Yang penting kita berusaha. Bismillah. Oke Bu, bismillah. Kemudian mulai dicek semua lengkap. Terus gerakan yang cupit orang ya Pak. Jauh. Ya, terus saya tuh di Jagunang ya. Waktu itu badan dibalikan ke kanan. Ibu berusaha bertolak ke kiri dengan sekuat tenaga. Karena dengan tenaganya ibu, keberhasilan pun insya Allah lebih ini kalau ibu bapak tenaganya full katanya gitu. Kemudian saya pikir iya bismillah, saya pikir gampang balikin badan ke kanan terus ke kiri. Ternyata masya Allah rasanya Bu luar biasa, kayak badannya tuh kayak mau ngelarin bayi. Jadi karena lahiran yang gini ya. Iya. Beda. Kalau gini beda ya. Kalau gini memang sakit. Gini. Ya. Terus kemudian engklek juga. Terus setelah itu dikasih PR engklek. Ibu engklek tiap selesai sholat 5 waktu 15 langkah, karena waktu itu katanya yang kanan yang ini, jadi hentakannya yang kanan. Saya rutinkan, belum pulang waktu itu suami sama yang pasroper yang bapaknya itu ke masjid kan karena asar. Terus saya ngobrol sama ibunya, Bu boleh saya lihat lagi, katanya pasropernya begitu. Kemudian dilihat lagi, masya Allah atas izin Allah benjolan yang saya datang sampai BH saya jebol itu mengecil atas izin Allah langsung jadi empuk teksturnya. Jadi benjolan yang gede banget, keras, rasanya memang meledak itu jadi empuk. Nggak kebayang, betul nggak kebayang. Waktu itu semua sudah saya pamiti, memang karena kanker ya, siapa yang nggak bingung kan sama kanker. Sudah pikirannya mati gitu ya, pikirannya mau mati. Betul. Memang rasanya betul-betul kematian tuh udah di depan mata Pak. Benar-benar selama kajian kan kita tahu kematian tuh dekat, tapi kan kita seringnya lalai. Iya dekat cuma gitu aja, tapi kita nggak pernah siap-siap kan. Begitu saat divonis seperti itu, iya kematian tuh dekat. Kita harus siap. Sebab waktu kita diatur sama Allah, kita tanggung jawab sama Allah. Kemudian dengan seperti itu terus pasropernya bilang, ibu nanti 2 minggu lagi ya ibu terapi lagi. Terus habis itu setelah pulang dari itu saya tetap lanjutkan bekam saya. Kemudian benjolan itu pecah sampai lubang, keluar darah dan nanah. Saya gini, ya Allah. Pokoknya darah dan nanah ya. Iya. Lama-lama cairan bening ya. Iya. Ya. Jadi keluar darah dan nanah itu terus. Jadi saya kemana-mana tuh selalunya ya perban ini saya qadarullah, alhamdulillah Allah beri kemudahan saya berdoa sama Allah betul-betul, ya Allah berilah aku jalan kemudahan kesembuhan yang mudah, murah, lagi berlimpah berkah ya Allah, saya begitu.
Qadarullah, alhamdulillah benjolan itu yang pecah. Hanya saya semprot antiseptik, saya obat habat minyak zaitun itu Bu, hanya segampang itu Allah sembuhkan saya. Terus kemudian perjalanan luka itu ada sekitar 1 bulan. Saya bilang sama suami, ini waktunya aku terapi yang kedua. Terus udah ini aja udah konsen sembuhkan luka dulu, karena memang darah sama, jadi payudara yang bentuknya gitu udah kerowong, sudah bolong memang. Masya Allah. Terus akhirnya Allah izinkan luka itu menutup kembali sempurna, bentuknya balik seperti awal, Masya Allah. Kemudian saya datang lagi ke rumah sehat Malang itu. Kemudian Bu, ini kita kasih tambahan gerakan lagi yang cabut rumput sama dipulkan itu Pak Ali. Itu cabutnya masih begini-begini atau yang sekuatnya katanya. Apa saya ini? Yang ditahan terus difokuskan dari itu ya? Iya itu. Terus estropernya itu bilang, Ibu ini kalau misalkan dalam waktu 1 tahun sudah nggak ada keluar, insya Allah sembuhkan Ibu, bilang. Terus saya bilang dalam hati, kalau udah pas ropernya bilang gini, insya Allah saya sembuh beneran, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya semangat. Terus alhamdulillah kayak pola makan tetap saya jalankan, kata dokter saya. Menghindari gula nggak? Iya, dokter saya bilang saya pakai Pak semua pantangan tentang kanker. Karena tidak takut gula, ya nanti monsternya makan iya. gula. Terus. Hanya murni makan ini sayur dan buah organik saja selama saya sakit. Alhamdulillah nggak kebayang juga. Terus kemudian kontrol ke dokter ya? Iya, terus kemudian setelah alhamdulillah atas izin Allah sepertinya saya membaik, saya kontrol ke dokter. Tidak bayangan juga, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sekali kankernya dinyatakan 0, negatif, hilang, sudah sempurna. Takbir. Oke, begitu. Terus kemudian perjalanan ke sini pun juga Masya Allah, saya kalau nggak kuasa Allah nggak mungkin saya ada di sini depan bapak dan ibu ya. Karena waktu itu saya bilang sama suami, ya Allah, PAC ini Masya Allah, saya pengen belajar, saya bilang gitu. Karena saya kasihan dengan teman-teman saya yang kanker. Waktu itu saya banyak berkumpul dengan teman-teman kanker juga. Mereka larinya ke dokter, kemo, operasi. Jadi ya Allah, sedangkan Allah sembuhkan saya dengan cara yang mudah. Kemudian saya bilang, ayo Bi, belajar PAC. Saya waktu itu WA Pak Bilal, ada jadwal di Malang itu bulan Juni. Kemudian saya bilang, saya bulan Juni masih ada umur apa enggak? Saya nggak tahu, karena masih lama, saya bilang gitu. Terus saya tanya Pak Bilal lagi, Pak, kalau di Jawa jadwal yang paling dekat gimana? Katanya ada Solo. Terus waktu itu memang jujur kita nggak punya uang. Kemudian saya bilang, suami, Bi, aku nih pengen banget belajar PAC. Aku pengen sisa umur ini yang masih dikasih sama Allah, aku bermanfaat buat orang lain. Saya bilang gitu. Kemudian suami saya gini, udah Bismillah, kamu mohon sama Allah kalau dengan kita berangkat PAC itu banyak masalahnya untuk umat, banyak masalahnya untuk orang lain. Bismillah, semua Allah dimudahkan. Kemudian Pak Bu, waktu itu early bird tarifnya 1,5 juta. Tanggal 22-nya kan sudah naik 2 juta sekian ya dokter ya. Allah Akbar, Allah beri kami rezeki yang tidak kami sangka, hingga akhirnya kami bisa bayar lunas Pak Bu 3 juta buat berdua. Ya Allah, saya betul-betul merasakan, ya Allah, ini kasih sayang Allah buat saya sekeluarga. Saya waktu itu saya sakit ini, saya berharap sama Allah, ya ganti musibah ini dengan sesuatu darimu yang lebih baik. Saya itu doain. Lalu saya ini selama saya sakit, saya begitu. Alhamdulillah Allah beri. Kemudian kami naik motor Pak Bu dari Malang ke sini naik motor 260 kilo. Alhamdulillah Allah beri kami berdua kesehatan, bisa sampai di sini. Alhamdulillah.